Isu pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres hingga kini masih jadi perhatian publik. Menurut pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mohtar, secara konstitusional, semua syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi. Pria yang akrab disapa Uceng ini mengungkapkan hal itu dalam forum diskusi bertajuk "Menuju Pemakzulan Gibran, Sampai Kemana DPR Melangkah" yang digelar oleh Formapi, Rabu, 18 Juni 2025. Ada 3 dasar pemakzulan dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945, pelanggaran pidana, administratif, dan perbuatan tercela, ujar Zainal. Ia menyoroti laporan dugaan korupsi yang dilayangkan Ubedillah Badrun sebagai potensi unsur pelanggaran pidana. Sementara dari sisi administratif, kata dia, keabsahan dokumen seperti ijazah menjadi bahan pertimbangan penting. Kalau bicara perbuatan tercela, ya ampun, itu sudah banyak. Dari fufu-fafa sampai praktik nepotisme, sindirnya tajam. Menurutnya, secara teori hukum, pemakzulan terhadap Gibran sangat mungkin dilakukan. Namun realitas politik di DPR menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus. Hak menyatakan pendapat, sebagai tahapan awal proses pemakzulan, hanya bisa dilakukan jika mayoritas anggota DPR sepakat. Dengan koalisi Prabowo Gibran yang masih solid, saya pesimistis DPR akan berani memulai langkah itu, jelasnya. Uceng juga menilai Mahkamah Konstitusi, MK, yang memiliki peran penting dalam menilai pelanggaran hukum Wapres, sudah tidak netral. Maaf, saya tak bisa lagi anggap MK sebagai lembaga hukum. Bagi saya, MK sudah jadi makhluk politik, tegasnya. Jika semua prosedur itu dilalui, tahap akhir akan sampai pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, yang harus menggelar sidang pemakzulan dengan melibatkan lebih dari 700 anggota dari berbagai latar politik. Dan kita tahu, di MPR semuanya serba politis, tandasnya. Ini kalau misalnya berlanjut terus, Pak Mahfud, ini bahkan juga muncul di beberapa komentar di media sosial. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya menentuannya? Sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track record-nya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah. Bisa jadi. Dengan masuk pertimbangan ke keseimbangan iya, politik agar ada ya? keseimbangan politik. Kalau ya. itu dari luar gitu ya? Kalau itu bukan dari luar. kabinet. Kalau dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya. Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu. Bukan hanya faktor suka atau tidak suka. Ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan. Saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya. Ya, cukup menarik ya kalau kita tadi mendengar ya berita dari Tribun, teman-teman ya.
Tentu memang berita ini menjadi sebuah informasi ya untuk kita bersama agar ini menjadi sebuah pemahaman. Nah, kalau kita melihat memang tuntutan pemakzulan ini semakin besar dan menggelegar. Tetapi pada dasarnya memang kita melihat bahwa DPR dia responnya bagaimana beberapa hari yang lalu ya, dari respon Mbak Puan seperti apa, Pak Dasko juga seperti apa. Teman-teman mungkin juga sudah dengar dan saya tidak akan mengulangi perkataan itu. Dan kalau teman-teman belum mengetahuinya, saya sudah upload di video-video sebelumnya. Ya, nanti teman-teman boleh cek saja. Tetapi dalam hal ini memang dianggap bahwa Gibran ini sampai saat ini dianggap sebagai anak haram konstitusi. Ya, kenapa dikatakan anak haram konstitusi? Karena ya itu putusan-putusan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pada 2023 pada saat pendaftaran, pencalonan dan lain sebagainya, yang katanya adanya pembegalan MK, cawe-cawe lah, secara administratif bermasalah, secara proses di awal saja sudah melanggar, sampai merubah aturan dengan adanya bantuan orang dalam, yaitu paman Gibran, Anwar Usman pada saat itu menjadi sebagai ketua MK. Dan itu yang sampai saat ini masih dianggap pelanggaran hukum. Tetapi ya menurut saya karena negara ini negara hukum, ya, tertawa meskipun kita ya gimana gitu ya, teman-teman tahulah bagaimana hukum di Indonesia gitu ya. Tapi segala gejolak, segala problem hingga kontroversi yang pada saat itu terjadi, segala dugaan, kemungkinan dan lain seterusnya itu sudah dikelirkan, sudah diselesaikan pada proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada 2024 lalu ya, bulan April atau bulan ya April lah kalau nggak salah itu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ya udah dilantik pada 20 Oktober. Dulu juga sempat kabarnya Gibran batal dilantik karena ada gugatan yang dilayangkan oleh PDIP ke PT UN ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi putusan itu harusnya kan dibacakan sebelum pelantikan dilakukan atau sebelum 20 Oktober. Tetapi ya hakim yang menangani perkara itu katanya sakit atau apalah pada saat itu ya, sehingga diundurlah pembacaan keputusannya, sehingga keputusannya dibacakan setelah 4 hari setelah pelantikan dilaksanakan. Ya artinya gak bakal batal dilantik karena setelah dilantik baru dibacakan, artinya gugatan itu ditolak, tidak diterima ya PT UN ya, secara itu kan secara administratif lah itu ya, administrasi dan sebagainya ya. Nah mungkin masih banyak sebetulnya ya, dan tuntutan pemakzulan dari purnawirawan TNI ini tentu ya bukanlah hal yang biasa, tentu petisi yang sangat serius ya, dan harus benar-benar ditangkapi juga sebetulnya. Ya memang sudah ditangkapi, sudah direspon juga, tapi ya hasil akhirnya kita belum tahu pasti ya sampai di mana, atau harapan para purnawirawan ini dengan tuntutan yang dilayangkan itu hanya sekedar tuntutan yang tak terlaksanakan atau tuntutan yang akan tersampaikan ke depan, kita belum tahu pasti, dan sehingga kita menantikan informasinya dan segera harapan kita prosesnya dipercepat ya, meskipun terjadi pemakzulan atau tidaknya, tetapi kita menerima informasi valid, menerima informasi yang benar-benar nyata. Dimakzulkan atau tidaknya itu urusan lain, yang penting kita dengar informasinya ya, ditolak atau diterima gugatan itu ya, hasil finalnya yang kita tunggu, biar tidak lagi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Ini kan jadi pro dan kontra juga, bahkan mungkin ada rakyat yang ribut-ribut ya, live di apa gitu ya, berdebat dan lain sebagainya ya. Jadi capek kita teman-teman
Karena di negara-negara besar sana, negara-negara kaya, negara-negara maju, ya, di negara-negara lain sana, mereka sudah sibuk membahas bagaimana meningkatkan teknologi, bagaimana terbang ke bulan, terbang ke Mars, ada kehidupan di sana, bagaimana menciptakan robot, dan lain sebagainya. Di Indonesia sibuk berdebat, sibuk soal pemakjulan, sibuk soal ijazah palsu, sibuk soal tambang, sibuk soal koruptor, pajak, dan lain sebagainya. Masa sampai kapan Indonesia akan maju ke depan kalau ini aja terus yang dipersoalkan? Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, tiap jam berita-berita muncul. Adanya kasus pemerkosaan lah, anak hilang lah gitu ya, korupsi lah, pemakjulan lah, ijazah lah, semuanya ada, banyak sekali kasus di Indonesia. Judi online lah, macam-macam. Mau sampai kapan ini terus terjadi kepada bangsa ini, kepada negeri yang kita cintai ini? Mau sampai kapan? Ya, jadi harapan kita ini tentu sebagai anak muda juga, ya mungkin sesepuh lah ya, para sepuh gitu ya, orang-orang tua yang mungkin pengalaman sudah banyak dan lain seterusnya. Ya harusnya ini pandangan hemat saya gitu ya. Kalau seandainya Gibran dianggap tidak mampu, tidak layak, tidak cocok, tidak oke dan lain-lain, yang sepuh-sepuh ajak dong Gibrannya diskusi, kasih masukan, ya diskusi bareng, ya diajak diskusi. Wapres Gibran pun jangan sungkan-sungkan pergi ke kampus diskusi kepada mahasiswa-mahasiswa, ya bertemu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, ya belajar lagi, belajar terus menerus, ya baca buku, jangan baca komik lagi, kan begitu. Jangan main PS lagi gitu ya, fokus bekerja dan tampilkan bahwa Mas Gibran punya wibawa sebagai wapres. Memang sebetulnya kalau kita melihat secara wibawa saja, apa secara Gibrannya saja gitu ya, Mas Gibrannya saja, kalau kelihatan berjalan atau apa ngomong, wibawa seorang wapres itu nggak kelihatan gitu. Kayak gimana gitu ya? Atau mungkin memang seperti itu kepribadiannya yang merakyat, yang sederhana, kan kita nggak tahu juga sebetulnya. Tapi misalnya kalau kita melihat dia berpidato, memberikan respon terkait persoalan-persoalan yang terjadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, ya harus dipelajari lagi cara menjawab, memberikan pertanyaan, pernyataan, berbicara, berpidato di depan umum dan seterusnya, ya mesti harus dipelajari betul-betul. Karena saya melihat banyak sekali hujatan netizen, cibiran netizen ketika Gibran berpidato, ketika Mas Gibran jalan aja diperhatikan, mau jatuh katanya. Banyak sekali. Tapi saya merasa ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, ya belum tentu juga, ya Anda belum tentu lebih mampu lah dari Gibran. Seandainya Anda di posisi Gibran, apa yang Anda lakukan kita juga nggak tahu, kan begitu kurang lebihnya. Tetapi sebagai negara yang berdemokrasi, ya itu sah-sah saja kalau ada yang menuntut ini, mengatakan ini, berpendapat itu, dan lain sebagainya. Bahkan mengkritisi juga sah-sah saja. Dan itu hal yang rumah di negara yang berdemokrasi seperti Indonesia. Ya, jadi mungkin menurut pandangan hemat saya seperti itu ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, ya silakan disampaikan komentar Anda pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.